Nah, untuk video kali ini kita lanjut contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Ini contoh soal yang pertama. Sederhanakanlah bentuk perpangkatan berikut. Kita jawab yang A-nya dulu ya. Perhatikan di sini yang A, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Ini kalian lihat bilangan pokoknya keduanya sudah sama, berarti bilangan pokok sama. Ini dibatasi tanda kali, berarti bilangan pokok sama dibatasi tanda kali, berarti pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. Berarti sifat perpangkatannya di sini A pangkat M dikali A pangkat N sama juga dengan A pangkat M ditambah N. Berarti untuk menjawab soal ini sederhana saja, langsung aja, karena bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kalian jumlahkan pangkatnya. Itu sama juga dengan 3 pangkat 2 ditambah 4. Berarti 3 ini pangkat 2 ditambah 4. Ini sama juga dengan 3 berpangkat 6. Kita lanjut soal berikutnya. Soal yang B. Yang B soalnya di sini P pangkat 3 kali R kuadrat per P kuadrat R. Nah, tanda per ini sama juga dengan bagi ya. Ini bisa kalian rubah menjadi bentuk bagi. P pangkat 3 R kuadrat, tanda per ini kalian ganti menjadi tanda bagi, dibagi P kuadrat R. Nah, untuk menjawab soal seperti ini tinggal kalian kelompokkan suku yang sama. Berarti yang sama ya, P sama P, R sama R. Berarti sini ada P, ada P sama P, R sama R. Untuk menjawab soal yang B, ingat sifat perpangkatan ini A pangkat M dibagi A pangkat N sama juga dengan A pangkat M kurang N. Berarti bilangan pokoknya sama, pangkatnya tanda hubungnya bagi, pangkatnya tinggal kalian kurangkan. Ini dapat kalian rubah menjadi P pangkat 3 dibagi P kuadrat. P pangkat 3 dibagi P kuadrat, tanda kurung. Kemudian R pangkat 2 dibagi R. R pangkat 2 dibagi R. Nah, ini sudah kalian kelompokkan yang sama, tinggal kalian gunakan sifat perpangkatan ini, bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya kalian kurangkan. Ini sama juga dengan P berpangkat 3 dikurang 2, 3 dikurang 2. Yang R ini R pangkat 2 dikurang R yang di sini kalau nggak ditulis pangkatnya, berarti di sini sudah pasti ya berpangkat 1 ya. Kalau nggak ada pangkatnya berarti di sini berpangkat 1, berarti pangkat 1. Tinggal kalian kurangkan P pangkat 3 kurang 2, berarti tinggal P pangkat 1, R pangkat 2 kurang 1, R pangkat 1. Pangkat satunya ini boleh kalian tulis, boleh tidak ya. Berarti ini sama juga dengan PR. Sekarang kita jawab untuk soal yang C. Soal yang C perkalian, caranya sama saja dengan pembagian, konsepnya tinggal kalian kelompokkan suku-suku yang sejenis. Kita jawab yang sejenis apa di sini? Yang angka sama angka 4 sama 6. Kemudian apa lagi? P pangkat 3 sama P kuadrat. Q sama R nggak sejenis ya, berarti kita pisahkan aja, kita kelompokkan yang sama dulu. Berarti 4 dikali 6. Kemudian yang sama lagi P pangkat 3 dikali P kuadrat. Kemudian yang tersisa lagi di sini, ini ada Q kuadrat, nggak ada temannya di sini. Ini juga R nggak ada, kita tulis langsung R. Tinggal kalian kalikan 4 kali 6 24, P pangkat 3 dikali P kuadrat. Ingat perkalian bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. Jadinya P pangkat 3 tambah 2, berarti P pangkat 5.
Ini tinggal kalian pindahkan Q kuadrat R. Selesai. Sekarang kita jawab soal yang D lagi ya. Untuk menjawab soal yang D, berarti ini masih ingatkah kalian sifat ini kalau dia dibatasi tanda kurung? A pangkat M berpangkat lagi N. Berarti kalau pangkatnya dibatasi tanda kurung, ingat ya, tanda kurung artinya kali. Berarti pangkatnya tinggal kalian kalikan. A pangkat M kali N. Tinggal kalian jawab soal ini. 2PQ kuadrat berpangkat 3. Artinya apa? Semua yang ada di dalam kurung pangkatnya dikalikan dengan 3. Jadi 2 berpangkat ini, 2 ini berpangkat 1 ya, karena 1 enggak ditulis, 1 dikali 3. Ingat 2 pangkat 1 dikali 3. Kemudian P di sini juga berpangkat 1 dikali 3. Q pangkat berapa sini? Q pangkat 2. Berarti Q pangkat 2 kali 3. Tinggal kalian sederhanakan. 2 pangkat 1 kali 3, 2 pangkat 3. P pangkat 1 kali 3, 3. Q pangkat 2 kali 3, 6. Nah 2 pangkat 3 ini masih bisa kalian rubah menjadi bilangan biasa ya. 2 pangkat 3, masih ingat kan 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti jawabannya 8. 8 P pangkat 3 Q pangkat 6. Nah sekarang kita lanjut untuk jawab soal yang E. Mungkin dari soal A sampai D tadi kalian perhatikan bilangan pokoknya rata-rata semuanya sama. Ini kasus yang E, coba kalian perhatikan di sini bilangan pokoknya belum sama. Ini 2, 8, 4. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kalian harus menyamakan dulu bilangan pokoknya ya. 8 ini 2 nggak bisa lagi dijadikan bilangan berpangkat. Berarti yang bisa kalian jadikan bilangan berpangkat sini 8 sama 4. 8 itu sama juga dengan berapa pangkat berapa? 8 itu sama juga dengan 2 berpangkat 3. 4 itu sama juga dengan 2 berpangkat 2. Nah ini tinggal kalian jawab soalnya. Ini sama juga dengan 2 pangkat 5 dikali, enggak, 8 ini sama juga dengan 2 berpangkat 3. Kalian ganti 8 ini dengan 2 berpangkat 3. 8 ini berpangkat berapa di sini? Berpangkat 2. Baru dibagi. 4 ini sama juga dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 4-nya berpangkat berapa sini? 4-nya berpangkat 3. Ini 2 pangkat 5 dikali, ingat tanda kurung, berarti sifat yang D tadi ya. Kalau dibatasi tanda kurung pangkatnya ini tinggal kalian kalikan. Ini tinggal kalian kalikan. Jadinya di sini 2 pangkat 3 kali 2, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2 kali 3, 2 pangkat 6. Nah, coba kalian perhatikan di sini, bilangan pokoknya semuanya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kalau tandanya kali, pangkatnya kalian jumlahkan. Kalau dia bagi, pangkatnya tinggal kalian kurangkan. Ini sama juga dengan 2 pangkat, yang pertama perkalian dulu ya. Kalau kali ingat pangkatnya dijumlahkan, 5 ditambah 6. Kemudian bagi pangkatnya dikurangkan, kurang 6. Jawabannya di sini 2 pangkat 5 tambah 6, 11. 11 kurang 6, jadi 2 berpangkat 5. Nah, sekarang kita lanjut soal yang F. Soal yang F di sini 10 pangkat 6 kali 4 pangkat 2 per atau artinya bagi 25 pangkat 3 kali 8 pangkat 3. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Kalau kalian perhatikan di sini nggak ada bilangan pokoknya yang sama. Nah, untuk menjawab soal yang F ini kita menggunakan berapa sifat dari perpangkatan. Nah, pertama cara merubah 10. Sifat yang pertama mungkin yang kalian gunakan, masih ingat sifat ini? A kali B berpangkat M. Artinya sama juga dengan A pangkat M kali B berpangkat M.
Kemudian kalian juga menggunakan sifat yang kedua untuk menjawab soal yang F. Kalau dia perkalian, A pangkat M kali A pangkat N sama juga dengan A pangkat M ditambah N. Kalau dia pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N sama juga dengan A pangkat M dikurang N. 3 sifat ini yang akan kalian gunakan untuk menjawab soal yang F ya. Kita jawab soalnya di sini. Langkah pertama, 10 pangkat 6 ini coba kalian rubah menjadi bentuk perkalian. 10 ini berapa kali berapa yang hasilnya 10? Berarti 10 itu sama juga dengan 2 dikali 5. Ingat ya, 10 itu sama juga dengan 2 dikali 5. 10-nya berpangkat berapa di sini? 10-nya berpangkat 6. Pangkat 6 dikali. Nah, sedangkan 4 ini bisa kalian jadikan bilangan berpangkat sama dengan contoh sebelumnya. 4 ini sama juga dengan 2 berpangkat 2. 4 ini sama juga dengan 2 berpangkat 2. Berarti 4 ini berpangkat berapa lagi di sini? Berpangkat 2 per atau dibagi. Ingat ya, 4 ini sama juga dengan 2 berpangkat 2. Kemudian 25 ini juga bisa kalian rubah. 25 ini sama juga dengan 5 berpangkat 2. 8 ini sama juga dengan 2 berpangkat 3. Di 25 kalian rubah menjadi bilangan berpangkat, jadinya di sini 5 berpangkat 2. Berpangkat berapa lagi? Berpangkat 3. Dikali 8 ini kalian rubah menjadi 2 berpangkat 3. 8-nya di sini berpangkat 3. Nah, tinggal kalian gunakan sifat-sifat perpangkatannya. 2 kali 5 pangkat 6. Berarti sifat yang pertama, A kali B pangkat M sama juga dengan A pangkat M kali B pangkat M. Berarti artinya sini 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6 dikali. Ingat, kalau tanda kurung pangkatnya tinggal kalian kalikan. Nih, 2 pangkat 2 kali 2, 2 pangkat 4 per 5 pangkat 2 kali 3, 5 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 kali 3, 2 pangkat 9. Nah, coba perhatikan di sini, di atas ada 5 pangkat 6, di bawah juga ada 5 pangkat 6. Ini bisa kalian coret. Ini tinggal kalian sederhanakan saja dengan menggunakan sifat-sifat perpangkatan 2 dan 3. Kalau perkalian berarti pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. Jadinya di sini 2 pangkat 6 ditambah 4 dibagi 2 pangkat 9. Ingat, bagi pangkatnya kalian kurangkan. Berarti dikurang berapa di sini? Kurang 9 karena bilangan pokoknya semuanya sudah sama. Jadi di sini 2 pangkat 6 tambah 4 10. 10 kurang 9, 2 berpangkat 1. 2 berpangkat 1 sama juga dengan 2. Sampai di sini paham? Sekarang kita jawab untuk soal yang kedua. Tentukan nilai N dari persamaan berikut. Untuk menjawab soal ini, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan N dikali 9. Pada contoh sebelumnya juga sudah kalian bahas. Caranya sederhana saja. Jadikan ruas kiri dan ruas kanan menjadi bilangan berpangkat. Sekarang kita selesaikan dulu yang bagian kiri. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Kalau bagi bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal kalian kurangkan. Jadi 3 berpangkat 6 dikurang 2 sama dengan N dikali. Nah, 9 ini kalian perhatikan bilangan berpangkat. 9 ini sama juga dengan 3 berpangkat 2. Berarti 9 kalian ganti dengan 3 berpangkat 2. Nah, lanjut. 3 pangkat 6 dikurang 2. Jadinya di sini 3 berpangkat 6 kurang 2, 3 pangkat 4 sama dengan N kali 3 pangkat 2. Coba perhatikan yang sama apa?
ada yang angka yang sama, bilangan yang sama di ruas kiri sama ruas kanan. Ini boleh kalian balik penulisannya. N dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4. Yang 3 pangkat 2 ini kalian pindahkan, dia di ruas kiri, kalian pindahkan nanti ke ruas kanan. Ingat, kalau pindah ruas, kalau dia kali di sini jadi bagi ya. Kita sambung di samping aja. N sama dengan 3 pangkat 4. Ingat ya, kalau kali dia di kiri pindah kanan, tandanya dirubah menjadi bagi, dibagi 3 pangkat 2. N sama dengan bilangan pokoknya sama, tanda hubungnya bagi, berarti pangkatnya tinggal kalian kurangkan. 3 berpangkat 4 dikurang 2, 4 dikurang 2, berarti N sama juga dengan 3 berpangkat 2. N sama dengan 3 berpangkat 2, artinya 3 dikali 3. N sama dengan 9. Sekarang kita lanjut contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga caranya sama dengan soal yang kedua. 4 pangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan 64. Ini cara menjawabnya sama dengan sumur 2. Ruas kiri dan ruas kanan kalian jadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya harus sama. 4 ini, ingat 4 ini sama juga dengan 2 pangkat 2. 64 ini sama juga dengan berapa? Nah, pada pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas cara menjadikan 64 ini menjadi bilangan berpangkat dengan menggunakan pohon faktor. Nah, 64 ini sama juga dengan 2 berpangkat 6. Jadi kalau ada yang ragu ya, diulang kembali. 64 ini dijadikan bilangan berpangkat 64, dijadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 2. 64 dibagi 2, jawabannya 32. 32 masih bisa dibagi 2, jawabannya 16. 16 masih bisa dibagi 2, jawabannya 8. 8 ini kita bagi lagi 2, 4 bagi lagi 2, 2. Sekarang kita hitung banyak angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 64 ini sama juga dengan 2 berpangkat 6, karena angka 2-nya ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung kita jawab. 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Kita rubah 2 pangkat 2. 4 ini berpangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan 64 ini kita ganti dengan tadi, kita rubah jadi 2 berpangkat 6. Nah, coba kalian perhatikan semuanya antara ruas kiri dan ruas kanan bilangan pokoknya semuanya sudah sama. Itu bilangan pokoknya di sini sudah 2 semuanya ya. Tinggal kalian gunakan sifat-sifat perpangkatan. Ingat, tanda kurung, di atas tanda kurung pangkatnya tinggal kalian kalikan. 2 pangkat 2 kali X berarti 2 pangkat 2 X dikali 2 pangkat X sama dengan 2 berpangkat 6. Kalau kali berarti pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. 2 berpangkat 2X, tanda kali berarti ini tambah X sama dengan 2 berpangkat 6. Ruas kiri dan ruas kanan sudah ada sama bilang pokoknya, sudah sama-sama 2. Tinggal kalian coret 2 di kiri dan 2 di kanan, kalian coret. Berarti yang tersisa di sini apa? 2X ditambah X. 2X tambah X berarti 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3, berarti X sama dengan 2. Nah, sekarang kita lanjut soal yang keempat. Soal yang keempat, mungkin kalau kalian lihat sekilas, aduh soalnya susah kali ya, pasti susah jawabnya. Sebenarnya ini sederhana saja kalau kalian benar-benar paham tentang sifat-sifat perpangkatan. Ini sederhana saja, langsung kita jawab. Bilangan 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 2014 ditambah 2 pangkat 2013 per 14 setara dengan, maksud dengan setara dengan ini artinya sama juga. Ini makna kalimatnya sama juga dengan, sama dengan 2 pangkat Y untuk Y suatu bilangan bulat positif. Berarti hasil nilai Y-nya nanti adalah bilangan bulat positif. Tentukan nilai Y. Langsung kita jawab.
2 berpangkat 2015 ditambah 2 berpangkat 2014 ditambah 2 berpangkat 2013 dibagi 14 setara dengan, berarti sama juga dengan 2 berpangkat Y. Untuk menjawab soal seperti ini, kalian jadikan bilangan yang di atas ini supaya muncul bilangan berpangkat dengan pangkatnya yang sama. Berarti kita usahakan pangkat semuanya bilangannya sama. Ini pangkatnya 2015, ini 2014, ini 2013. Berarti kalian munculkan semuanya 2 pangkat 2013 atau ambil pangkat yang terkecil. Caranya di sini, untuk yang pertama 2 pangkat 2015 ini kalian rubah supaya muncul 2 pangkat 2013. 2 pangkat 2013 dikali berapakah, dikali 2 berpangkat berapakah yang hasilnya 2 pangkat 2015. Ingat ya, kalau perkaliannya tinggal kalian jumlahkan. 2013 ditambah berapa yang hasilnya 2015, berarti 2013 ditambah 2 pangkat 2013 dikali 2 pangkat 2 artinya sama juga dengan 2 pangkat 2013 ditambah 2 sama juga dengan 2 pangkat 2015. Ini sama ya. Kemudian tambah, ini dengan cara yang sama kalian munculkan 2 pangkat 2013. 2 berpangkat 2013 dikali 2 pangkat berapakah yang hasilnya 2014? 2013 ditambah berapa yang hasilnya 2014, berarti ditambah 1. Ini tambah 2 berpangkat 2013, ini tidak perlu lagi kita rubah karena pangkatnya sudah 2013 per 14 sama dengan 2 berpangkat Y. Nah, sekarang tinggal kalian rubah bentuk ini penjumlahan ini menjadi bentuk perkalian atau kalian keluarkan. Ini kan semuanya ada 2013, ini juga ada 2 pangkat 2013, ini juga ada. Kalian keluarkan 2 pangkat 2013-nya. 2 berpangkat 2013 buka kurung, 2 pangkat 2013 dikali berapa yang hasilnya ini kan sudah kalian keluarkan 1, berarti yang tersisa 2 berpangkat 2. Ini tandanya tambah. 2013-nya ini kalian keluarkan, berarti yang tersisa di sini 2 berpangkat 1. Ini lagi tambah. 2013-nya kalian keluarkan, ya di sini kita keluarkan, berarti yang tersisa hanya 1 per 14 sama dengan 2 berpangkat Y. Tinggal kalian carian dalam kurung ini, tinggal kalian tentukan hasilnya. 2 pangkat 2013 dikali 2 pangkat 2, berarti di sini 2 pangkat 2 4 tambah 2 pangkat 1 2 tambah 1, jadinya 4 tambah 2 tambah 1 berarti 7 ya. Dibagi 14 sama dengan 2 pangkat Y. Ini tinggal kalian sederhanakan, 7 dan 14, 7-nya dicoret, berarti 14 bagi 7 2. Langkah selanjutnya tinggal 2 ini kalian pindahkan ke ruas kanan. 2 pangkat 2013 sama juga dengan 2Y dikali silang ya, dikali, berarti kalau yang di bawah per kalian pindah ke atas jadinya kali. 2 dikali 2Y dikali 2, di 2 pangkat 2013 sama juga dengan, ini bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal kalian jumlahkan, berarti 2 pangkat Y tambah 2, ini berarti berpangkat 1 ya, 2Y tambah 1. Ada 2 di kiri, 2 di kanan, tinggal 2-nya kalian coret. Jadinya yang tersisa apa? Ini kita sambung ke sini saja. 2013 sama juga dengan Y ditambah 1 atau
Y ditambah 1 sama juga dengan 2013. Kita tinggal mencari Y sama dengan, kalau dia tambah di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, berarti dikurang, berarti 2013 dikurang 1, berarti Y sama dengan 2012. Berarti jawabannya di sini adalah Y 2012. Syaratnya apa tadi? Suatu bilangan bulat positif. 2012 ini adalah bilangan bulat positif. Nah, sampai di sini semoga kalian paham tentang penjelasan contoh-contoh soalnya. Untuk menguji pemahaman kalian, apakah kalian benar-benar memahami video ini? Silahkan kerjakan soal-soal di latihan berikut ya.